Assalamualaikum Ibu, mohon izin untuk waktunya sebentar, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Bu Fitri. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu tidak sedang dalam keadaan sibuk hari ini? Oh, kebetulan hari ini Ibu sedang tidak sibuk, Bu. Bagaimana? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Iya, ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri 10 terhadap keputusan-keputusan yang Ibu ambil berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri 10 ini, Ibu. Oke, silakan Bu, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Oh, kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh, berarti Ibu melihat dari sudut pandang moral ya, Bu ya? Dari sudut pandang moral dan hukum, apabila itu melawan yang salah, berarti itu termasuk kepada bujukan moral ya, Bu ya? Oke, baik Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini Ibu selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Iya, baik. Menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan untuk mengambil solusi yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Jadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Ibu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan tentunya. Berarti terlebih dahulu Ibu melakukan analisis kasus ya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi. Tantangannya, sebuah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Tentu saja, Ibu bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil, misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, ada guru A ingin di kelas 3, sedangkan guru B ingin juga di sana, atau guru C ingin di kelas 5, tidak mau ditaruh di kelas 6. Nah, perbedaan pendapat biasanya terjadi, namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak
dan dirasakan adil. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal begitu untuk menentukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau seandainya iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya Ibu melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema etika dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaiannya, Ibu akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, baik ya, Bu. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh kepala sekolah tersebut. Baik, luar biasa Ibu. Memang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, tentu selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mengharuskan seorang kepala sekolah tersebut dapat mengambilkan keputusan ya Ibu ya. Keputusan yang membawa kebaikan untuk setiap warga sekolahnya. Tentu semua ini tidak luput dari dukungan dan kerjasama serta kesinergian dari setiap warga sekolah yang ada. Nah, Ibu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang dapat Fitri ajukan pada kegiatan wawancara hari ini. Dan saja Bu Pit, ya terima kasih atas wawancaranya. Semoga pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman ini juga bisa menginspirasi untuk Ibu selaku guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Perkenalkan, saya Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Siak dengan instansi SD Negeri 10 Tualang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah di Kecamatan Tualang tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, sekarang saya bersama Bapak Rafki dari SMP Swasta Muhammadiyah Tualang, ya Pak ya. Nah, selamat siang Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin waktunya Pak, saya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Di sini sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Kiranya selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, terutama di SMP plus swasta Muhammadiyah ini, apakah itu merupakan kasus dilema etika kah atau termasuk kepada kasus bujukan moral? Masalah identifikasi dilema etika dan bujukan moral itu kita dapatkan permasalahannya di sekolah kita juga. Saya yakin itu juga terjadi di tempat lain. Nah,
hal-hal seperti ini tentu kita coba gali lagi dari mana masalah itu bisa kita meminimalkan dampaknya ketika kita putuskan lah untuk penyelesaian kasus-kasus itu. Karena tidak mungkin juga kita selalu mengikuti aturan yang ada, namun secara etis kita melihat di lapangan kita juga tidak bisa lah menggunakan 100% aturan itu. Iya, berarti termasuk kepada dilema etika ya Pak ya. Nah, jadi terlebih dahulu Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu ya, apakah termasuk kepada dilema etika atau rujukan moral dengan melihat dari sisi baik dan risiko yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Nah, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau bisa disebut yang sama-sama benar begitu Pak? Kita menimbang mana yang baik untuk sekolah kita, tentu tidak juga mengabaikan kepentingan yang lain seperti itu. Berarti dengan cara menimbang mana yang membawa manfaat terhadap sekolah ya Pak ya, tapi tidak mengesampingkan tentang kepentingan ya Pak ya. Dari kasus-kasus yang telah Bapak tangani itu bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Tentu kita mencari tahu asal sumber dari munculnya permasalahan itu, bisa lewat dari orang yang berhadapan langsung dengan masalah itu atau yang berdampak lah terhadap masalah itu. Tentu kita perlulah berdiskusi dengan orang-orang yang terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Berarti dengan cara mengetahui apa penyebab dari permasalahan tersebut, setelah itu nanti Bapak diskusikan untuk cara penyelesaian permasalahan tersebut ya Pak ya. Dari kasus tersebut, hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi itu? Yang paling efektif itu. Iya betul Pak. Tindakan efektif mana yang menurut Bapak yang bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Yang paling efektif menurut saya untuk mengatasi ini, tentu kita harus tahu pada aturan yang berlaku di situ. Terus kalau memang itu ada dilema etika atau rujukan moral terjadi, tentu kita melihatnya kembali lagi ke aturan tadi, apakah itu bisa kita bertoleransi terhadap aturan atau kita tetap menggunakan aturan itu. Nah, ini jadi dilema lah bagi setiap sekolah menurut saya. Jadi kita mengambil keputusan itu supaya efektif, tidak salah mengambil keputusan, kita mencari tahu masalah ini terjadi di tempat lain atau tidak itu. Nah, karena saya yakin ini kejadiannya ada di tempat sekolah lain, tentu kita mencobalah membandingkan apa yang sudah diputuskan orang dengan apa yang akan kita putuskan, sehingga kita tak salah dalam mengambil keputusan. Betul, berarti mengambil perbandingan dengan sekolah lain ya Pak ya, agar tidak salah dalam pengambilan keputusan tersebut. Betul sekali Pak. Dari hal tersebut selama ini, apa sih tantangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut?
Kendalanya tentu mempertimbangkan apa yang akan menjadi kerugian buat sekolah kalau kita terlalu banyak ya menggunakan permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Karena di satu sisi aturan itu memang ada, namun aturan itu seolah-olah kita nanti diminta supaya melanggarnya seperti itu. Berarti hal yang menjadi kendala saat ini memang betul dilema ya Pak ya. Ya, memang ada di sekolah. Memang harus mempertimbangkan apa kerugian yang akan dihadapi oleh sekolah, sementara hal tersebut tentu bertentangan ya Pak ya. Tapi bagaimanapun harus bijak dalam pengambilan keputusan. Bagus sekali Bapak Rifki. Dan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah hal tatkala atau jadwal tertentu begitu untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Atau mungkin bisa saja Bapak dapat segera langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikannya? Kalau masalah itu kita tidak cepat selesaikan, itu menjadi permasalahan yang baru lagi nantinya, karena masalah itu kan tak berhenti juga. Jadi bagi saya kalau ada permasalahan yang muncul tentu diselesaikan dengan cepat, didiskusikan dengan beberapa orang yang berkaitan dengan permasalahan itu, kita duduk bersama agar ini cepat selesai, Bu. Tentu saya menjadwalkan kalau permasalahan lebih cepat dulu di awal muncul permasalahan langsung kita cari solusinya seperti itu. Berarti cepat respon ya Pak ya, cepat tanggap begitu. Tanggap. Terjadi permasalahan langsung kita duduk diskusikan dengan teman rekan sejawat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti Bapak memilih untuk langsung ya Pak ya, langsung bereaksi dalam penyelesaian masalah. Oke, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus ini? Nah, banyak ya yang tempat narasumber untuk kita bisa mengambil keputusan. Terutama yang paling dekat lah dulu. Kita punya rekan-rekan juga di sekolah kita, dari anggota-anggota kita ini perlulah diwadahin atau diminta pendapatnya bagaimana sama-sama menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahan itu memang langsung terjadi di tempat kita. Nah, karena tak cukup dari rekan-rekan kita juga butuhlah dari pengawas. Karena setiap sekolahnya itulah kepala sekolah itu curhatnya kepada pengawas. Jadi permasalahan itu bisalah kita sampaikan pengawas dan mintakan solusinya atau pertimbangan solusinya seperti itu. Dan beberapa kita juga masuk ke dalam grup-grup kepala sekolah. Nah, itulah pentingnya kita juga ya berdiskusi kepada sekolah lain agar keputusan kita ambil itu tidak jauh, tidak melenceng lah dari aturan yang ada. Benar sekali Pak, berarti cara Bapak dalam penyelesaian keputusan ini mengajak rekan lain termasuk para pengawas, rekan yang ada di sekolah dan juga teman-teman sesama kepala sekolah dari sekolah lainnya gitu ya Pak ya. Nah, dari permasalahan dilema etika ini Bapak sudah tahu apa jenis permasalahan tersebut, bagaimana penanganannya, siapa saja yang bisa diajak kerjasama untuk penyelesaiannya. Nah Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah kita bicarakan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pembelajaran apa yang dapat Bapak temukan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Pengalaman untuk dilema etika. Untuk seorang kepala sekolah ini tanggung jawabnya untuk apa istilahnya mempertanggungjawabkan lah apapun masalah di sekolah ini
tentu harus bisa diselesaikan oleh kepala sekolah tersebut, baik yang mudah maupun yang kompleks, banyak kerumitan di situ. Tentu ditantang lah, kepala sekolah ini ditantang bagaimana supaya bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etik ini. Jadi menurut saya pengalaman yang sangat berkesan adalah bagaimana kita bijak memutuskan permasalahan dilema etik ini, karena tidak di tempat kita saja itu terjadi, tempat lain saya yakin juga terjadi, namun kita harus pandai-pandai menyikapinya. Oke, keren sekali Pak. Berarti Bapak pengalaman yang dapat dipetik adalah bijak dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Nah, tentu sebagai pemimpin Bapak selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang harus memang dapat menyelesaikan masalah itu dengan bijak, menimbang baik dan buruk yang akibat yang akan ditimbulkan oleh masalah tersebut. Oke, baik Bapak Rifki, cukup sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu hebat sebelumnya, pada kesempatan ini saya telah melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, selamat siang.